Dua sisi kembali pada Anda. Pernyataan sebelumnya adalah bahwa Bang Donald mengatakan bahwa presiden itu harus lebih jelas dalam menerjemahkan apa yang dimaksud dengan sporadis. Kemudian juga ada pernyataan dari Bang Deddy bahwa hindari yang namanya sinetron-sinetron itulah kalau kurangilah begitu kira-kira. Kalau Bang Saur mengatakan apa yang sudah dilakukan sudah kelihatan, tapi kemudian istana harus lebih jelas untuk memperjelas posisi KPK. Bang Budini sebagai stafsus, apa yang dimengerti dari Pak Jokowi sehingga harus kemudian beliau mengatakan apa yang terjadi sekarang ini tidak fokus, perlu sporadis, jangan-jangan Pak Jokowi tidak mengerti apa yang dilakukan oleh teman-teman di KPK yang sudah melakukan pencegahan, penindakan, dan semua hal yang dilakukan untuk bisa menekan angka korupsi. Apa sih presiden pesannya itu? Sebetulnya sih pesan presiden itu positif ya Mas ya, gitu. Jadi yang namanya kita hidup bernegara, berdemokrasi, namanya kritik, sepanjang itu konstruktif ya memang wajib gitu kan. Apalagi presiden dalam hal ini adalah pemimpin tertinggi, kepala negara pemerintahan. Ya wajarlah kalau dia mengevaluasi dan memberikan kritik, masukan, apa yang masih kurang, yang harus diperbaiki ke depan, dianggap apa yang sudah baik itu akan dipertahankan. Jadi dianggap masih kurang sekarang ini? Ya, kita dalam hidup kan tidak ada absolut ya Mas ya. Kita itu kan belajar sampai mati, selalu menyempurnakan segala sesuatu sampai akhir. Nggak ada itu namanya satu keadaan absolut gitu kan, di mana kita berhenti untuk bertumbuh, berkembang, dan menyempurnakan diri. Jadi sebetulnya kalau kita mau melihat ini adalah suatu pesan positif dari presiden, dan beliau memang dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan tertinggi negara ini, sebagai pemimpin tertinggi juga kan dalam pemberantasan korupsi, ya dia memang harus mengevaluasi dan memberikan kritik gitu. Sudah ada Stranas kata Bang Donald tadi. Betul. Strategi nasional. Sudah ada Perpres, ada Stranas, ada Timnas ya kan pemberantasan sudah cukup korupsi. lagi ngapain juga harus kemudian harus pernyataan seperti itu. Ya itu kan sekarang gini, satu hal ada Perpres, satu hal ada tim, tapi kan terus dong kita harus mengevaluasi diri. Kita aja kerja ada evaluasi kan tahunan, ada evaluasi bulanan bahkan. Nah di situ sebetulnya kan kita harus melihat secara positif proses-proses di mana kita bisa menyempurnakan dan mengembangkan diri. Tidak ada satu lembaga pun yang luput dari yang namanya kesalahan. Namanya human error itu pasti ada. Jadi harus positif lihatnya. Ini gitu. negatif dulu dong. Pernah negatif loh pernyataan. Dia kan harus menjadi penyeimbang. Yang apa-apa bagus. Kami itu tidak pernah alergi dengan terminologi atau frasa evaluasi. Setiap lembaga negara harus dievaluasi. Termasuk kerja pemerintahan itu juga harus dievaluasi. Betul. Pertanyaannya apakah pemerintah sendiri mengevaluasi diri atas yang dilakukan? Apa evaluasi pemerintah terhadap Stranas? Saya punya catatan terhadap Nawacita. 17 poin ICW atas Nawacita. Poin Nawacita menjamin rasa aman bagi warga negara, membangun Polri yang profesional dan dipercaya masyarakat. Kemudian membangun tata kelola pemerintah efektif, bersih, dan demokratis. Reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Kami menolak negara yang lemah dengan melakukan reformasi dan sistem penegakan hukum, dan seterusnya. 17 poin penting dalam Nawacita yang kami catat. Pertanyaannya, di ujung periode kedua, atau di awal periode, di ujung periode pertama, atau di ujung periode kedua, apa refleksi Presiden atas Nawacita tersebut? Kenapa Anda harus mengatakan itu? Maka yang saya ambil adalah komponen Nawacita yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Kalau pemerintah mau evaluasi gerakan makro pemberantasan korupsi, kebijakan negara terhadap pemberantasan korupsi, maka yang dievaluasi dulu adalah peran negara. Baru pergeran organ setelah itu. Bagaimana evaluasi terhadap kepolisian, bagaimana peran terhadap kejaksaan, dan seterusnya. Ini yang alfa menurut saya. Anda mengatakan bagaimana Presiden mengevaluasi. Kalau infrastruktur jangan ditanya, saya sudah sampaikan tadi. Jokowi plus infrastruktur ada 13 juta lebih kosakata kalau kita temukan di Google. Kalau dengan Stranas hanya... Tapi kalau Stranas hanya 48.500. Poin saya tambahkan dulu Mas Indarto, bahwa meski saya tidak pernah alergi, maka itu yang kami sampaikan evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi. Poinnya adalah lanjutkan yang tinggal di pemerintahan jilid pertama, bicara soal evaluasi Nawacita. Tapi justru kan melompat di pidato di Sentul, tidak disenggung sedikit pun Nawacita jilid 1 yang mau di carry over untuk dilanjutkan di Nawacita jilid kedua. Jadi silakan evaluasi lembaga negara, tapi jangan tebang pilih. Apa evaluasi Presiden terhadap Polri, apa evaluasi Presiden terhadap Kejaksaan, dengan juga digunakan dalih bahasa evaluasi untuk mencabut dan mempreteli kewenangan-kewenangan. Begitu poinnya. Kalau saya rasa Presiden tidak tebang pilih ya, evaluasi dilakukan untuk semua lembaga. Tapi mungkin karena Mas Donald dari ICW, jadi kan fokusnya berasanya KPK aja gitu kan dievaluasi. Tapi enggak kok. Bahkan juga kemarin kan
termasuk ya salah satunya nih yang juga diisukan kasus Novel Baswedan itu kan Presiden juga bekerja memanggil Kapolri dan sekarang Presiden dengan tegas bilang saya tidak mau lagi kasih waktu bulan-bulanan, bukan hitungan bulan tapi hitungan hari, jadi semua dikerjakan gitu loh, tidak cuma hanya melulu soal KPK. Tapi memang kalau untuk tadi Mas Donald bilang kalau untuk Jokowi dari infrastruktur ada berapa ribu kosakata, sementara kalau Jokowi dan Istana cuma sedikit. Jadi kesannya Pak Jokowi itu tidak memperhatikan menitik beratkan mengenai pemberantasan korupsi. Tapi kan kalau kita lihat jangka waktunya, Perpres, Stranas, Timnas, PK itu kan juga baru dibentuk kan tahun lalu ya gitu. Belum ada 1 tahun gitu. Kemarin pun sudah banyak kemajuan yang dilakukan sampai hari ini. Dan ini kan sekarang kan masih semuanya kan ongoing proses gitu. Jadi ya memang ini pekerjaan rumah bersama, setuju. Bukannya cuma hanya kerjaan KPK saja, tapi juga pekerjaan dari pemerintah gitu kan, dari Presiden. Dan karena kemarin Pak Presiden kan juga bilang menghimbau supaya teman-teman di KPK itu kerjanya lebih terarah, sistematis, dari hulu ke hilir. Jadi kita jelas apa yang mau dikerjakan step by step sistematis dan Pak Jokowi memang akan membuka diskusi Saya dengan tadi ingat teman-teman bahwa KPK Bang terkait Saur hal mengatakan ada tersebut. 12 yang mau mundur dari KPK. Jangan-jangan Istana nggak tahu itu. Kalau itu bisa diulang kembali sehingga kemudian Istana bisa dengar